Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk rekan-rekan semua. Apa kabarnya? Masih semangat dengan work from home-nya? Oke, semoga kita semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi sedikit langkah dan tips motivasi diri agar bisa meningkatkan kualitas karakter diri kita. Sebenarnya ada 6 tips, tapi kita singkat saja menjadi 3 tips penting ya rekan-rekan. Karena terkadang orang itu tidak memperhatikan kualitas dirinya. Inilah mengapa kinerja itu terasa begitu monoton dan biasa saja. Padahal sebenarnya dalam diri kita itu banyak kemampuan dan kualitas yang positif yang tidak kita sadari. Karena itu kita simak 3 tips penting ini untuk meningkatkan kualitas diri. Yang pertama adalah introspeksi dan lakukan penilaian terhadap diri sendiri. Itu sangat penting dan sangat diperlukan. Karena dengan cara ini seseorang tuh akan mengetahui di mana letak kelebihan, kelemahan, bahkan kesalahannya. Tentunya penilaian diri ini harus dilakukan secara objektif. Maka mempertimbangkan pendapat orang lain itu perlu, ya. Karena kalau kita melakukan penilaian dengan diri sendiri, ya kita tidak menyadari dan terlalu angkuh bahkan untuk menyadari kesalahan kita. Dan dengan pendapat orang lain yang objektif ini, maka kita akan mengetahui bagian mana yang selayaknya dikembangkan dan bagian mana yang masih butuh untuk diintrospeksi. Dan untuk melakukan penilaian diri sendiri yang secara dengan baik, cobalah dimulai dengan menumbuhkan karakter yang tenang dalam diri kita dan berpikir positif untuk membuat hati lebih damai. Kemudian langkah yang kedua adalah belajar. Jangan malas untuk belajar dan terus belajar. Setelah tadi kita melakukan penilaian diri dan introspeksi, juga kita sudah tahu nih di mana letak kekurangan-keunggulan kita. Hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah introspeksi diri dan pembelajaran positif agar lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Belajar untuk kita meningkatkan dan mengembangkan keunggulan dalam diri kita. Tapi belajar itu bukan melulu soal sekolah ataupun pendidikan formal. Belajar bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya bisa belajar dari internet, membaca cerita atau buku-buku, kemudian membaca dari berbagai sumber, dengan juga mendengarkan masukan, pendapat atau pengalaman dari orang lain dengan sharing. Itu termasuk proses dari belajar, bagian dari belajar. Karena untuk mendengarkan berbagai informasi akan menambah pengetahuan kita. Plus dari mendengarkan orang lain, maka kita juga akan mengetahui dan memahami karakter orang tersebut. Belajarlah suatu hal baru di luar bidang kita. Yang tidak kalah penting ketiga adalah ciptakan dan jaga hubungan kerja yang baik dengan rekan kerja atau teamwork, ya. Bekerja itu bukan hanya sekedar kita dan pekerjaan kita saja, namun dalam bekerja juga ada sebuah komunikasi dengan rekan kerja, baik rekan kerja kantor maupun rekan kerja yang secara tidak langsung terlibat. Karena itu kita perlu untuk menciptakan hubungan yang baik dengan mereka dan juga jaga hubungan yang baik tersebut. Hal ini diperlukan untuk membantu kita dalam kerja tim. Dengan kerja tim dengan tim kerja yang solid, suasana tempat kerja kita pun juga ya otomatis akan menjadi luar biasa baik, nyaman, harmonis, dan penuh kreativitas. Dan tentu saja hal ini akan membawa kita menjadi sebuah magnet positif untuk diri kita maupun orang lain menuju kesuksesan. Bagaimana caranya? Yang paling penting ya cobalah dulu untuk mengusahakan agar ruangan dan tempat kerja kita ini memiliki suasana yang nyaman, yang positif, auranya positif. Kemudian kita jaga komunikasi dengan rekan kerja, dan jika ada suatu hal yang ingin dibicarakan, baik unek-unek dan sebagainya, bicarakanlah dengan bijak, sampaikan pada rekan kerja kita dengan positif, dan coba usahakanlah rekan-rekan kerja pun menerima saran dan kritik kita dengan open minded, dengan terbuka dan positif. Lalu cari solusi dan jalan keluarnya untuk kebaikan bersama dan untuk kedepannya mau seperti apa. Hilangkan yang namanya blaming, excusing maupun negative thinking. Mulailah dengan mencari solusi positif dan ciptakan aura yang energi yang baik. Begitu kurang lebih tips dan langkah-langkahnya teman-teman. Oh iya, jangan lupa juga untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri atau me time dan jaga kesehatan tubuh kita agar kita dapat bekerja dengan optimal. Meluangkan waktu bisa dengan hanya rekreasi atau kumpul bersama keluarga untuk meredakan stres, baik stres di tempat kerja maupun stres di jalanan karena macet. Bisa juga dengan hanya makan bersama keluarga atau menonton TV, atau bahkan hanya untuk hal sepele seperti istirahat dan tidur. Jika teman-teman di rumah waktu weekendnya tidak ada kegiatan, cukupkanlah istirahat Anda dan tidur Anda dengan baik.
Dengan begitu, maka tubuh kita sehat, aura kita juga enak, energi kita positif, maka dengan riang hati pun kita akan bekerja dengan baik dan melakukan aktivitas sehari-hari pun dengan baik. Energi yang keluar pun akan baik dan memberikan situasi yang positif untuk semuanya. Jadi demikianlah kurang lebih langkah dan tipsnya rekan-rekan. Cukup mudah bukan? Bisa kita coba terapkan di diri kita sendiri dan semoga akan membawa kita menuju pribadi karakter yang lebih sukses. Salam sukses selalu, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.